guys, hello and welcome to my channel. Kali ini gue mau nge-review satu figur terbaru dari Storm Collectibles, yaitu dari Tekken 7, Jin Kazama. Ini gue excited banget buat figur ini karena gue dari SMA, gue udah main Tekken dari zaman tahun 98 ya. Dari zaman Tekken 3 ya, Tekken 1, Tekken 2 gue gak main, dan ini salah satu karakter favorit gue. Dan akhirnya dibikin juga sama Storm Collectibles ya. Tanpa tunggu lama lagi, let's go into the review. Oke, mari kita buka. Oke. Ada efeknya? Ada figur Jinnya. Dan ada segala macam. Oke, gue rapin dulu ya. Oke, sekarang udah keluar dari box ya. Jadi gue akan beralih ke aksesorisnya dulu ya, karena memang tidak banyak ya. Yang kita dapat dari Jin ini, kita dapat 3 set tangan ya, kepalan tangan ya. Jadi pertama ini ada open hand ya, open hand kiri kanan. Terus di sini ada grappling hand ya. Dan ada stance hand. Ini dikasih kiri kanan juga nih buat signature pose-nya. Habis itu dikasih juga kepala ya. Di sini ada grinning face ya. Detailnya bagus banget. Sampai rambutnya juga wow. Detail banget dan sesuai dengan di gamenya. Dan ini dia ada yelling face, muka teriak. Yelling face-nya agak-agak off somehow, cuman dia di kamera mungkin agak off ya. Kalau aslinya sih update lah. Habis itu yang bentuknya kayak Juhi ini tuh sebenarnya efek punch ya. Efek punch ada di satu jurus Jin yang dia pakai jurus ini. Tapi ini dari plastik keras gitu. Bentuknya kayak pakai lem tembak, tapi I don't know, kayaknya ini dibikin massal juga dan catnya lumayan bagus. Jadi ada kayak gradasinya gitu. Oke, kalau gitu aksesorisnya memang cuma segitu ya. Mari kita sampingin dulu dan kita bahas untuk artikulasi. Karena memang Storm Collectibles itu dia memang artikulasinya bagus. Oke, here kita punya Jin ya. Sebelum kita mulai artikulasinya, kita ukur dulu dia tingginya berapa senti. Dia itu roughly tingginya sekitar 20 cm. Udah termasuk ujung rambut. Jadi ya, dia untung nih. Kalau misalnya nggak ada rambutnya 20 cm, 19 cm. Ya. Ukurannya memang hampir sama Storm Collectibles yang lain. Tadi gue bahas di comparison. Oke. Articulation wise ya, kita lihat nih pertama mulai dari atas ya. Kepala itu dikasih ball joint. Jadi dia bisa muter 360 derajat ya. Terus bisa ya naik turun, tapi naik turunnya nggak banyak ya. Dia cuma ball joint satu, dia nggak ada buat naik turun. Cuman bisa ya ada hangat sedikit, sama nunduk lebih bagus daripada hangat. Terus lehernya ini dia dikasih karet nih, bagian karet. Jadi supposedly bisa lebih enak lah. Jadi ini bagian dadanya ini karet. Jadi tangannya dikasih butterfly joint ya. Jadi dia bisa naik sampai jauh banget, dan karena itu karet tuh dia nggak keganggu. Terus di bahunya juga dia bisa macam-macam, bisa ke depan belakang sih no worry ya, dan bisa ya aneh begini. Terus dari bicepnya itu sebenarnya double joint ya, tapi dia kehalang karena memang bicepnya gede banget ya. Storm Collectibles itu memang dia spesialis buat figur-figur karakter kekar. Ya di sini juga dia ada joint satu sedikit ya. Ini ball joint juga nih, jadi bisa naik turun. Ya seperti standarnya Storm Collectibles sih, bagus. Di perutnya ini kelihatan kayak ada ab crunch, tapi sebenarnya nggak ada ya. Buat ini sih ada
Dia dikasih ball joint juga buat di waist, jadi bisa sampai sini. Paha dia bisa split, tapi gua agak ngeri sih. Yang dikasih ada jointnya, bisa sampai jauh, tapi buat ya buat bisa split sih. Cuma karena ini plastik ya, gua nggak mau aneh-aneh. Paling buat masuk diri aja. Buat ke depan bisa sampai sini. Ya. Ke belakang kehalang sama pantat, jadi cuma sampai sini. Ya jauh. Terus buat lutut dia kasih double jointed. Ya, tapi karena memang celananya baggy gitu jadi kehalang. Ya memang ini celana signature-nya dia dari G yang diwarnain merah kuning. Ya flame lah. Terus ankle tilt, ankle rock dia lumayan, main banyak sampai sini. Ini bagus buat stabilin pose gitu ya. Dan dia ada juga di sini buat di ujung jari kaki ya. Tapi kehalang, like again dia kehalang sama ini. Oke, dan memang ini di pose ini bakal enak banget ya. Oke, dari artikulasi gue bakal masuk ke detailsnya ya. Oke. Kita lihat dulu detail dari mukanya. Mukanya agak awkward ya, tapi ini kayak untuk skala segini ya, ini masih bagus lah. Sculptnya nggak jelek gitu ya, dibanding pabrikan lain gitu. Terus detail di sarung tangannya juga dapet ya. Sarung tangannya ini dibikin dari karet ya, jadi bisa fleksibel dan nggak halangin. Ini buat gue sih ini bagus banget ya, karena memang dia mikirin buat gimana cara possible-nya yang enak. Terus di tangan kanannya nggak ada tato ya, karena memang dia di tangan kirinya ada tato. Di Tekken 3 dia kena sama Ogre, terus jadi begitu. Geek gue memang. Oke, di celananya ya kalau kita lihat ya, di sini dia ada beltnya. Beltnya juga ada hitam dan dia ada kayak aksen warna emasnya. Kakinya juga ini yang bagian flame-nya ini buka dicat dan detail banget sih. Ini gue lihat ini memang dicat karena memang ada sedikit ya ada mispaint, dikit-dikit banget ya. Kalau gue nitpick ada mispaint-nya, cuman ya that's fine, I can live with that. Ya. Dan buat di kaki ya oke banget lah. Oke, kita next ke gimmick kalau begitu. Kita bahas gimmick ya kalau begitu. Dia gimmicknya memang nggak banyak ya, selain lu mesti ganti-ganti tangan ya. Tapi ini ada satu touch yang gue seneng. Jadi sarung tangannya ini bisa dilepas ya. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin gayanya agak-agak kayak Kazuya, masih bisa sih. Tapi downside-nya ini, forearm-nya tuh kecil banget. jadi agak nggak lucu aja. Pasang lagi. Ya. Ini buat ganti-ganti kepala aja gampang, karena memang ball joint ya, tinggal tarik aja, terus pasang lagi. Buat ganti tangannya juga gampang. Dan buat pose ini juga gampang. Nah, tangan kalau misalnya karena dia jointnya kecil gitu, kalau kita mau pose naik ke atas bisa ditahan di jointnya. Yep, tapi plastik ketemu karet sih, jadi gak usah khawatir patah. Dan so far sih pose ini emang enak banget. Gue gak pernah takut ini patah sih. Mudah-mudahan sih enggak. So far gue pegang Storm gak pernah ada yang patah. Jangan jadikan ini yang pertama. Oke, it's time for comparison. Oke, kali ini gue bakal bawa lagi figur dari Storm Collectibles, tapi beda lini. Ini dari King of Fighter, Yori Agami. Kurang lebih sama ya, tapi Yori lebih tinggi sedikit ya. Jadi ya oke lah, satu skala ya. Oke, angkat lagi. Dan kalau misal di-compare sama SHF, gue kebetulan ada SHF-nya Claw, Vega. Skalanya off jauh banget ya, karena memang ini Vega harusnya tinggi ya, tapi ini dia cuman sebahunya aja, lewat dikit. Oke, terus dari
satu lagi deh, Super Action Statue. Coba gue compare sama Jonathan Joestar. Jonathan juga kelihatannya kecil banget, dan harusnya dia tuh tinggi gede lah. Kayaknya off satu skala dikit deh. Dan terakhir sama Big Daddy Kazuya. Oh, dia sih satu skala, cocok banget memang. Jadi kalau misalnya mau dibikin fighting pose di sini, udah nggak salah deh. Oke, jadi segitu buat comparison. Gua rapin buat posting komen. Untuk closing comment, menurut gua figur Jin Kazama dari Storm Collectibles ini adalah salah satu figur yang layak banget dikoleksi ya. Karena pertama nih, desainnya itu ikonik banget. Memang dari desain Tekken 7 ya, tapi ini kostum yang dipakai Jin dari zaman dia rilis di Tekken 3 ya. Jadi buat kita yang main dari zaman tahun 98 itu, wah ini ikonik banget dan harus dikoleksi gitu ya. Terus yang kedua, figur Tekken itu dikit sekali yang ngeluarin. Jadi saat ini yang menurut gue paling bagus ya action figurnya itu baru Storm Collectible, dan mereka baru ngeluarin Kazuya, Heihachi, sama Jin. Gue sih berharap banget mereka bakal ngeluarin lagi yang lain ya, karena gue udah lihat prototipe King. Wah, kalau King sih udah pasti gue balik. Itu main karakter gue soalnya. Terus selain itu bandrol harganya juga di 75 US dollar, jadi nggak terlalu mahal ya. Tapi jeleknya adalah ini availability-nya cepet banget habis gitu. Jadi begitu ada yang buka PO atau apa langsung beli aja. Jangan tunggu-tunggu, apalagi kalau misalnya karakternya lo pengen dan itu ngetop gitu ya. Terus artikulasi bagus banget ya. Efek oke lah, nice to have, tapi gue nggak gitu seneng sama efeknya, karena gue lebih seneng efeknya Kazuya yang listrik gitu ya. Ini efek juga bisa ditukar-tukar, jadi kalau misalnya mau Kazuya pakai ini atau dari karakter dari Street Fighter yang lain pakai ini juga bisa. Jadi enak, benar-benar nice to have gitu ya. Yang kurang cuma satu ya, kadang-kadang ada mispaint-nya. Terus disayangkan mereka nggak ngasih stand buat ini ya, buat dynamic pose. Di awal-awal Storm Collectible rilis itu dia ngasih stand buat Street Fighter ya, tapi dasarnya itu logo Street Fighter. Jadi kalau gue pakai di sini jadi agak nggak cocok aja. Tapi kalau lu punya stand 1/6 gitu ya, itu bisa dipakai di sini dan cocok lah, masih lumayan lah kalau misalnya mau pakai pose flying gitu. Tapi nevertheless ini juga bisa dipakai buat berdiri normal itu. Jadi gue jarang sekali pajang Storm pakai stand. Oke, segitu dulu dari gue. Mudah-mudahan review yang ngebantu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. See you at the next review. Bye bye.